Bayangkan Anda sedang duduk tenang, tapi pikiran Anda sibuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Anda mengulang-ulang kejadian masa lalu, membayangkan skenario masa depan, dan merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Inilah yang disebut overthinking, kondisi di mana pikiran kita menjadi terlalu aktif, namun tidak produktif. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan mental, menguras energi, bahkan menghambat langkah kita dalam mengambil keputusan. Overthinking bukan tanda bahwa Anda lemah, justru ini seringkali dialami oleh mereka yang cenderung perfeksionis, penuh tanggung jawab, atau memiliki empati tinggi. Namun kabar baiknya, overthinking bisa dikendalikan. Anda bisa hidup lebih tenang, lebih sadar, dan lebih fokus mulai hari ini. Dalam video ini, kita akan membahas kiat-kiat praktis dan terbukti efektif untuk mengatasi overthinking dan membangun kedamaian dalam diri. Mari kita mulai. Overthinking bukanlah sekadar memikirkan sesuatu secara berlebihan. Ia adalah sebuah labirin dalam pikiran, tempat di mana setiap kemungkinan diputar ulang, setiap keputusan dipertanyakan, dan setiap masa depan dibayangkan dengan kecemasan. Dan saat kita terjebak di dalamnya, kita merasa lelah, namun tak tahu bagaimana cara berhenti. Langkah pertama untuk keluar dari jerat overthinking bukanlah dengan memaksakan diri untuk berhenti berpikir. Sebaliknya, kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa kita sedang melakukannya. Kesadaran ini sangat penting. Ia seperti senter di tengah ruangan gelap. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ini pikiran yang membantuku atau justru menjebakku? Ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda sedang terjebak dalam lingkaran pemikiran yang berulang, Anda mulai mendapatkan jarak, dan dari jarak itulah Anda bisa memilih untuk tidak terseret lebih dalam. Namun tentu saja, menyadari saja tidak cukup. Kita juga perlu membatasi ruang dan waktu yang diberikan untuk overthinking. Sebuah cara yang terbukti membantu banyak orang adalah dengan memberikan jadwal khusus untuk mencemaskan sesuatu. Misalnya, Anda tetapkan waktu 10 menit setiap hari untuk menulis semua kekhawatiran Anda. Anda boleh berpikir sepuasnya selama waktu itu, tapi setelahnya, Anda harus kembali ke kehidupan nyata. Ini bukan cara untuk mengabaikan pikiran, tapi justru mengarahkan pikiran agar tidak menguasai Anda sepanjang hari. Pikiran itu seperti anak kecil. Jika tidak diberi batasan, ia akan berlarian kemana-mana. Di dalam overthinking, biasanya tersembunyi dorongan untuk mengendalikan sesuatu. Kita ingin hasil yang sempurna, kita takut pada kesalahan, dan akhirnya kita membayangkan ribuan kemungkinan. Padahal, sebagian besar dari hal-hal yang kita khawatirkan sebenarnya berada di luar kendali kita. Disinilah kita perlu belajar untuk membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang harus kita lepaskan. Prinsip ini disebut oleh para filsuf Stoik sebagai dikotomi kendali. Fokuslah hanya pada hal-hal yang bisa Anda lakukan saat ini, bukan besok, bukan yang sudah lewat, bukan yang di luar kendali Anda. Mungkin Anda tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, tapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda meresponsnya. Dan itu sudah cukup. Salah satu cara paling efektif untuk menghentikan aliran pikiran yang tidak terkontrol adalah dengan kembali ke tubuh. Mindfulness dan pernapasan sadar bisa menjadi jembatan antara kesadaran dan ketenangan. Saat Anda merasa kepala Anda penuh, cobalah hentikan semua aktivitas sejenak. Tarik napas dalam-dalam, tahan, lalu hembuskan perlahan. Ulangi, rasakan bagaimana tubuh Anda mulai tenang dan pikiran Anda mulai luruh. Momen-momen ini tampak sederhana, namun dampaknya luar biasa. Karena di dalam setiap napas yang disadari, ada ruang bagi kehadiran, dan di dalam kehadiran itulah overthinking kehilangan kekuatannya. Jika pikiran Anda terlalu ramai, keluarkan mereka. Jangan simpan di kepala Anda. Ambil selembar kertas atau buka aplikasi catatan di ponsel Anda. Tulis semua yang Anda pikirkan. Tak perlu rapi, tak perlu disensor. Biarkan semua kata mengalir tanpa hambatan. Proses ini disebut brain dump, dan ia bekerja seperti katup tekanan. Saat Anda menulis, pikiran-pikiran itu berhenti berputar di dalam. Anda tak lagi harus memegang semuanya sendirian. Sekali dituliskan, mereka tak lagi menakutkan. Dan terakhir, ubah cara Anda mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Overthinking sering lahir dari pertanyaan yang melemahkan.
seperti bagaimana jika semuanya salah, bagaimana jika aku gagal, atau bagaimana jika orang lain tidak menyukaiku. Pertanyaan-pertanyaan ini seolah tidak pernah memiliki jawaban pasti, hanya membuat kita terjebak lebih dalam. Maka gantilah dengan pertanyaan yang membangkitkan keberdayaan. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Apa langkah kecil yang bisa kuambil hari ini? Atau apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Dengan mengubah pertanyaan, kita mengubah arah pikiran. Dari ketakutan menjadi tindakan, dari kekhawatiran menjadi pembelajaran. Menghilangkan overthinking bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menerima bahwa hidup tidak harus selalu jelas jawabannya. Kadang kita harus berjalan dengan kepercayaan, bukan kepastian. Saat kita melatih diri untuk hadir, menerima, dan bertindak secara sadar, maka overthinking perlahan akan kehilangan cengkeramannya. Setiap orang punya cara sendiri untuk menenangkan pikirannya, namun semua itu berakar dari satu keputusan sederhana, keinginan untuk hidup lebih tenang. Pada akhirnya, overthinking bukanlah musuh yang harus dimusnahkan, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu didengar. Ia muncul dari ketakutan, dari harapan, dari rasa tanggung jawab yang besar terhadap hidup. Namun ketika kita mulai belajar hadir, belajar menerima, dan belajar bertindak dengan sadar, maka overthinking tak lagi menguasai. Ia hanya menjadi gema yang perlahan meredup di tengah keheningan pikiran yang damai. Ingatlah, ketenangan bukan tentang menghilangkan semua masalah, tetapi tentang mampu berdiri tenang di tengahnya. Dan proses menuju hidup yang tenang bukanlah sesuatu yang instan. Ia dimulai dari langkah-langkah kecil, menyadari pikiran, bernapas lebih dalam, menulis dan memilih untuk fokus pada apa yang bisa kita ubah. Hari ini, izinkan dirimu untuk melepaskan, bukan menyerah, tapi menyerahkan apa yang bukan lagi dalam kendalimu. Karena dalam melepaskan, kita menemukan ruang untuk bertumbuh. Jika kamu merasa video ini membantu menenangkan pikiranmu, bantu kami menyebarkan ketenangan ini ke lebih banyak orang. Klik tombol like, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Dan jika kamu punya cara pribadi untuk mengatasi overthinking, bagikan di komentar, karena mungkin ceritamu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang mencari jalan keluar. Terima kasih telah menonton, semoga damai selalu menyertai pikiran dan langkahmu.